Si bro tuh kenapa ya? Masa pipis saja pakai... Aduh. Au. Ih, jorok. Pringas-pringis kayak orang. Ih. Tapi kasihan juga sih. Jangan-jangan... daripada tebak manggis, lebih baik kita lihat aja yuk sama-sama. Oke, let's go friends. Au. Terjadi kali. Saya baju tadi. Lo kenapa bro menangis-menangis? Burung lo sakit? Nggak ada apa-apa, apaan sih lo? Gila aja. Gue juga lihat tadi situ kesakitan lo. Lo ngapain juga lo ikut-ikut lo? Lo usah bohong apa? Nggak ada apa-apa, Ya, serius. Ya. Lihat deh si Busro, kok dia ngomongin sipil-sipil gitu ya? Emang sipil-sipil apaan sih? Sipil itu plat hitam, bukan plat merah, juga bukan plat kuning. Ih, nggak nyambung deh. Emangnya mobil? Minggir, ada orang sipil, ada orang sipil. Sipil tuh kenapa sih? Kok diteriakin sipil? Sipil apaan maksudnya? Oh, yang itu. Iya, apaan sih Sro? Mau tahu? Iya. Mau sini tapi yang dekat. Ganja. Mau nggak? Iya, tapi jangan deket-deket. Sipilis itu suatu penyakit. Apa? Ih. Gawat. Apa benar bro tuh terjangkit sifilis? Tapi sifilis itu apaan ya? Makhluk apakah? Monster kah? Atau sejenis hantu kah? Atau... Wah, makin ngaco aja nih. Gini aja deh. Gimana kalau kita cari tahu aja yuk sama-sama? Oke? Berbahaya. Sifilis itu adalah jenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh apa itu? Itu loh. Aduh, makin gak jelas aja. Oke, karena saya bukan ahlinya, maka lebih baik kita tanyakan lagi yuk langsung ke narasumber kita, yaitu Dr. Hari. Beliau adalah seorang dokter dari Yayasan Kusuma Buana yang biasa melakukan penyuluhan PMS atau penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Oke, selamat pagi dok. Selamat pagi Kiki. Gimana? Baik dok, gimana dengan dokter sendiri? Baik. Jadi gini dok, saya mau tanya ya, sifilis itu apaan sih dok? Oke, untuk tahu tentang sifilis, kamu pertama-tama harus tahu tentang reproduksi. Reproduksi ialah kegiatan berkembang biak yang dilakukan oleh manusia, hewan, ataupun tanaman. Alat reproduksi pada manusia, pada laki-laki, ialah penis di bagian luar serta testis di bagian dalam. Sedangkan pada wanita, alat reproduksinya ialah vagina di bagian luar dan rahim atau indung telur di bagian dalam. Pematangan dari alat seksual ini terjadi pada saat pubertas, pada saat umur kamu. Hal ini menandai bahwa alat reproduksi kamu telah berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, sifilis itu adalah salah satu dari penyakit menular seksual. Definisi dari penyakit menular seksual itu ialah penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual dengan adanya kontak dari alat kelamin laki-laki dengan perempuan atau sesamanya. Nah, bagaimana manusia bisa sampai terjangkit penyakit itu? Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, kota pelajar, Surabaya, kota pahlawan, Manado, Pontianak, Medan, atau kota-kota besar lainnya, risiko terjangkit penyakit menular seksual ini sangat tinggi. Gaya hidup western yang bebas menjadi faktor utama penyimpangan sosial, terutama pergaulan dan seks bebas,
yang kian lama kian mengkhawatirkan karena telah merambah hingga ke siswa dan siswi SMP di kota-kota besar. Lebih jauh lagi, para pekerja seks komersial atau yang disebut dengan PSK, baik wanita tunasusila maupun Maria, belum dapat ditanggulangi secara efektif dan tuntas, sehingga sangat berpotensi jadi pembawa bibit penyakit kelamin yang akan ditularkan ke pelanggan-pelanggannya. Masalah pelacuran memang menjadi masalah klasik yang sulit untuk diberantas tuntas, Ki. Berbagai pusat rehab tidak mampu menghentikan pasokan wanita-wanita muda yang dari desa datang ke kota dengan sadar untuk menjadi pelacur karena himpitan ekonomi di daerahnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Iya ya dok, apa yang bisa kita lakukan? Tapi ngomong-ngomong, sepertinya tadi dokter belum menjelaskan tentang sifilis deh dok. Terus kalau dokter pada umumnya kenapa sih selalu mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum atau sesudah memeriksa pasien? Nah Ki, mengenai cuci tangan, dokter memang harus mencuci tangannya sebelum dan setelah memeriksa setiap pasien agar tangannya terbebas dari bakteri. Sementara khusus untuk penyakit sifilis, dokter mencuci tangannya setelah memeriksa penderita sifilis agar tangannya terbebas dari bakteri Treponema pallidum. Nah, bakteri Treponema pallidum itu adalah bakteri penyebab dari sifilis. Bentuknya adalah spiral dan dia bergerak dengan berputar pada sumbu panjangnya. Bakteri ini ditemukan oleh Schaudin dan Hoffman pada tahun 1905. Bakteri ini hanya ditemukan pada manusia. Kalau kamu pengen tahu gejala-gejala dari penderita sifilis, itu dibagi dalam beberapa stadium. Stadium pertama itu dimulai pada 3 minggu setelah kontak dengan bakteri ini. Gejala yang timbul ialah adanya benjolan di daerah kontak yang kemudian akan tererosi bagian atasnya menjadi tukak yang terisi oleh klopeng. Karena tukak ini berada di bagian kontak pada saat penderita terinfeksi oleh penyakit ini, lokasi dari tukak ini bisa terdapat pada alat kelamin, yaitu penis atau vagina, atau pada serviks, atau bahkan pada dubur. Nah, setelah itu masuk stadium 2. Stadium 2 ini dimulai 6-8 minggu setelah awal dari stadium pertama. Pada saat ini gejala mulai menyebar ke seluruh tubuh, dapat berupa benjolan-benjolan merah, dapat berupa benjolan-benjolan berwarna ungu, atau berupa koreng-koreng kecil di daerah lain dari tubuh. Hal ini disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di sekitar lesi yang bersangkutan. Kamu harus tahu juga kalau penyakit sifilis ini pada stadium 2, gejalanya menyerupai banyak penyakit kulit lain. Penularan sifilis, walaupun terutama melalui hubungan seksual, terdapat cara-cara lain seperti kontak langsung dengan tukak atau luka yang diderita oleh penderita sifilis dengan kulit atau lapisan lendir kamu. Penularan juga bisa terjadi melalui ari-ari dari ibu yang sedang mengandung ke janin yang tengah dikandungnya. Nah, gimana? Kamu mau menderita sifilis? Ya enggak lah dok. Nah, kalau begitu kamu harus tahu kiat-kiat pencegahannya. Pertama-tama, jangan berhubungan seks sebelum kamu menikah. Yang kedua, kalau kamu menikah, kamu dan pasangan kamu sebelumnya harus ke laboratorium untuk diperiksa. Hi, ngeri, horor, amit-amit je Bang Bayi. Tapi kasihan Broto ya kalau dia benar-benar terkena sifilis. Tapi dia kulitnya bersih tuh, nggak ada benjolannya, nggak ada bercak-bercak, sisik, nggak ada tuh. Apa dia terkena gonore? Oh ya dok, kalau gonore itu apa dok? Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh kuman yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Pada kehidupan sehari-hari, gonore memiliki banyak nama lain seperti kepatil, kencing nanah, dan lain sebagainya. Bila dilihat dengan mikroskop, bakteri gonore akan terlihat seperti 2 biji kopi yang berpasangan, dan bakteri ini hanya menyerang manusia. Berbicara mengenai gejalanya,
Pada laki-laki, biasanya gejala dimulai 2-5 hari setelah kontak antara penderita dengan sumber infeksinya. Umumnya gejala yang muncul ialah peradangan pada saluran kemih yang menyebabkan penderitanya merasa panas atau nyeri pada saat dia buang air kecil. Hal ini disertai dengan keluarnya nanah pada saat dia tidak berkemih. Tapi tunggu dulu. Keluarnya cairan putih atau kuning dari saluran kemih pria bisa juga disebabkan oleh bakteri lain dan bukan disebabkan oleh gonore. Oleh sebab itu, apabila ada teman-teman kamu yang menderita gejala ini, cepat pergi ke dokter untuk diperiksa dengan teliti. Kalau tadi kan pria ya dok ya. Kalau kaum wanita penderitanya gimana dok? Pertanyaan yang bagus. Pada wanita, gonore umumnya tidak menyebabkan atau menimbulkan gejala. Bagaimanapun, apabila ada gejala yang muncul, itu dapat berupa rasa sakit pada perut bagian bawah, lalu rasa sakit waktu berkemih atau rasa panas, nanah yang keluar dari vagina. Tetapi, apabila ada perempuan yang menderita keluhan seperti itu, seperti halnya gonore pada laki-laki, keluhan-keluhan tadi tidak khas sebagai keluhan gonore. Dapat juga disebabkan oleh bakteri lain. Oleh karenanya, kalau Kiki atau orang-orang yang Kiki kenal punya keluhan seperti itu, harus diperiksakan sebelumnya oleh dokter atau laboratorium. Oh gitu ya dok ya. Ternyata penyakit gonore gak kalah mengerikan ya dengan penyakit sifilis. Kesimpulannya, para penderita gejala gonore, baik pria maupun wanita, belum dapat dipastikan mereka mengidap penyakit tersebut sebelum melalui pemeriksaan medis yang teliti terlebih dahulu. Ngerepotin ya. Kenapa? Penularan dan pencegahannya? Tanyain dokter ya. Jadi kalau penularan dan pencegahannya gimana dok? Penularan gonore terjadi terutama melalui hubungan seksual risiko tinggi di tempat-tempat seperti tempat pelacuran. Pria memiliki kemungkinan 20% untuk terjangkit penyakit ini pada kontak pertama dengan penderita, sedangkan wanita memiliki kemungkinan 40% untuk terjangkit penyakit ini pada kontak pertama. Tapi pada kontak kedua, kemungkinan ini naik jadi 75%. Nah, untuk mencegah penularan penyakit ini atau penyakit menular seksual lainnya, dapat digunakan kondom pada saat hubungan seksual. Nah, setelah kalian tahu tentang penyakit sifilis dan gonore yang mengerikan itu, tentunya kalian akan berpikir 1000 kali kan untuk ikut-ikutan bergaya western hanya sekedar gengsi dan ingin disebut anak gaul kan? Kehidupan malam, seks bebas, semuanya akan mendatangkan bencana bagi kita semua. Tapi tunggu dulu, bukan hanya sifilis dan gonore ancamannya, tapi masih banyak lagi penyakit kelamin lainnya yang menjadi ancaman. Nah, tentunya kalian pernah dengarkan monster yang satu ini, yaitu AIDS alias AIDS. Jadi, kalau AIDS bagaimana dok? Oke, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini menyebabkan hancurnya kekebalan tubuh seseorang yang menderitanya. Virus yang menyebabkan penyakit ini ialah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Hal-hal yang dianggap sebagai cara penularan penyakit ini adalah melalui transfusi darah yang terkontaminasi, seks bebas tanpa proteksi kondom, penyalahgunaan obat-obat suntik, atau dari persalinan ibu yang menderita penyakit ini kepada janin yang dilahirkannya. Dok, sebenarnya gejala terserang penyakit AIDS itu bagaimana sih? Gejalanya demam, berkeringat di malam hari, kelelahan, lesu, penurunan berat badan yang drastis, diare berkepanjangan. Pada dasarnya gejala samarnya mirip dengan banyak penyakit-penyakit lain sehingga penderita HIV/AIDS tidak bisa dibedakan dari orang yang tidak menderita penyakit ini kecuali dengan tes lab. Untuk kasus yang lebih lanjut,
bisa terdapat bercak-bercak berwarna coklat kemerahan yang lama-lama akan berubah menjadi ungu dan sangat mudah berdarah. Tetapi di samping keadaan ini, banyak gejala-gejala lain yang dapat terjadi. Wah, ngeri juga ya dok ya. Kalau begitu kita harus melakukan pencegahan dong dok. Tentu. Caranya? Begini, penelitian menunjukkan bahwa penularan AIDS, terutama melalui hubungan seks yang tidak terlindung, serta penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Oleh karenanya, kedua hal tersebut harus dihindari. Tapi Kiki juga harus tahu bahwa HIV/AIDS itu tidak ditularkan melalui jabatan tangan, hidup bersama dengan penderita HIV/AIDS, atau bahkan tidak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk atau binatang lainnya. Terima kasih ya dok atas penjelasannya. Sama-sama Kiki. Nah kawan-kawan, jelas bukan? AIDS memang sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan lagi dari penyakit sifilis, gonore, dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Karena AIDS mampu menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita rentan terhadap berbagai penyakit yang menyerang kita. Dan bukan hanya itu saja, menderita AIDS sama saja kita menerima vonis hukuman mati, tinggal menghitung hari tanpa bisa diobati. Ih, serem ya. Terima kasih ya dok ya. Sama-sama Kiki. Au, au. Kenapa lo bro? Sifilis ya. Sipilis. Nih lihat nih ngecing batu mau.